Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hatiku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini.
Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, kembali kita bisa berkumpul bersama dalam ibadah di hari Minggu tanggal 9 Mei tahun 2021. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa terus melingkupi hidup kita semua. Amin. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur padamu ya Bapa, atas kasih setiamu, atas penyertaan perlindungan Tuhan yang tak pernah putus dalam hidup kami. Ya Bapa, kami juga bersyukur kalau pada saat ini kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah bersama keluarga kami, bersama rekan-rekan seiman kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau yang hadir dalam ibadah ini ya Tuhan, Engkau yang memimpin jalannya ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ya Yesus. Ya Tuhan, kiranya Bapa kami semua boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Kiranya kami juga bisa fokus ya Tuhan menerima kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, jika ada kuasa-kuasa jahat yang mencoba mengganggu dalam kami beribadah, ya Tuhan, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hanya Engkau saja ya Bapa yang berotoritas tunggal ya Bapa dalam ibadah hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar hanya Engkau saja yang disenangkan ya Tuhan dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Gereja Betel Indonesia Cimanggis adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, Gereja Betel Indonesia Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Amin. Kiranya berkat Tuhan terus melimpah dalam hidup kita. Haleluya. Mari saudara, kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa dan dikasih kemuliaannya sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita nyanyikan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Kau Tuhan di atas segalanya.
kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus, nama Yesus di atas jalannya. Nama Yesus, nama Yesus di atas jalannya. Haleluya, segala puja hanya bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita akan satukan hati, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur pada kesempatan saat hari ini Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama diberikan waktu untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saat ini kami boleh menyatukan hati kami berdoa Tuhan, menyerahkan akan seluruh pelayan-pelayan Tuhan di gerejamu GPI Cimanggis Tuhan, yang telah Kau tentukan di dalam pelayanannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, biarlah Allah terus berikan hikmat, berikan kekuatan dan juga berikan kesehatan Tuhan, dan berikan kemampuan mereka untuk menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Berkati keluarganya Tuhan, biarlah mereka boleh bersehati di dalam Tuhan. Terlebih ya kami juga berdoa menyerahkan buat Ibu Gembala kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, biarlah kasih kuasa Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus Kau berikan buat Ibu Gembala. Tuhan berikan kemampuan, berikan kekuatan, dan berikan kesehatan, roh hikmat, wahyuan daripada Tuhan yang Kau berikan Tuhan buat Ibu Gembala. Kami percaya apapun yang Tuhan percayakan untuk pelayan ke depan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan berkati keluarga, berkati anak-anak Tuhan, mantu dan cucu Tuhan ke dalam kuasa-Mu. Biarlah mereka juga boleh bersehati di dalam Tuhan, di dalam mendukung pelayanan Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa menyerahkan dalam kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang boleh memberikan kesembuhan bagi setiap jemaat Tuhan. Dan bagi jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan permasalahan hidup, kami percaya Tuhan, biarlah Kau tambahkan iman pengharapan kepada-Mu, dan biarlah mereka semua hanya berharap kepada Tuhan, dan Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan. Percayakan jemaat Tuhan ke dalam kuasa-Mu, dan biarlah jemaat Tuhan terus boleh bersama-sama dengan sungguh-sungguh sehati Tuhan di dalam mengikuti Engkau Tuhan, dan menjadi jemaat yang dewasa rohani Tuhan, yang terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk program pembangunan gereja Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan percayakan sebuah bangunan yang Tuhan nyatakan boleh sampai saat ini boleh ada Tuhan, dan sampai dengan penyelesaian nanti kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Biarlah Allah yang mencukupi seluruh pendanaan yang diperlukan, dan kami percaya biarlah Tuhan juga hadir dan Tuhan menguduskan tempat-Mu ini Tuhan, sehingga biarlah gereja yang Tuhan berikan sebagai tempat untuk kami boleh beribadah menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terlebih kami semua jemaat Tuhan dan pelayan boleh bersehati dalam Tuhan. Kau siapkan kami Tuhan untuk masuk dalam pelayan yang lebih besar lagi Tuhan. Dan kami percaya bangunan ini Tuhan yang Tuhan nyatakan lebih besar Tuhan, ini juga akan boleh menampung jiwa-jiwa yang baru. Untuk itu Tuhan, biarlah kami semua Tuhan, jemaat Tuhan, pelayan Tuhan, dipakai sebagai alat Tuhan untuk boleh memberitakan kabar sukacita bagi orang lain Tuhan, bagi seluruh warga di sekitar Depok ini Tuhan, sehingga biarlah boleh banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Sungguh Tuhan, kami serahkan bangsa ini ke dalam kuasa-Mu. Biarlah kuasa kasih Tuhan memelihara dan memberkati bangsa ini. Biarlah pemulihan boleh terjadi atas bangsa ini Tuhan. Pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi Tuhan, dan juga pemulihan moral Tuhan. Dan terlebih juga kami rindu bangsa ini juga diselamatkan oleh Tuhan. Maka itu Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan akan pemimpin bangsa kami, dari bawah presiden, wakil presiden, sampai jajarannya Tuhan, bahkan pemerintahan pusat sampai daerah. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka
memberikan kekuatan dan roh takut akan Tuhan, sehingga mereka menjalani segala pemerintahannya dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam kuasa-Mu, dan kami serahkan doa-doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semuanya. Haleluya, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita datang hampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kebaikan melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Mari puji di hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Terpuji namamu Tuhan. Mari bersama puji di hadapan Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, Kau jadikan kami indah, Kau jadikan kami berharga Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan Tuhan, begitu besar dan melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa. Haleluya. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak
salami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Segala pujian kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang kasih Tuhan. Pada hari ini kita boleh kembali bertemu dalam ibadah raya kita. Kita percaya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan dimanapun tempat berada, Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan kondisi yang baik. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau hari ini ya Tuhan, Engkau kembali ya Tuhan, memberikan kesempatan kami kembali ya Tuhan, untuk boleh bersama-sama beribadah bersama jemaat-Mu GBC Manggis yang Engkau berkati ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, oleh karena kasih-Mu ya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau pelihara kami, Engkau lawat kami, Engkau menyertai kami ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama ya Tuhan akan menekan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan pelita dalam terang dalam hidup kami di tengah kondisi pandemi ini. Kalau kami saat ini masih ibadah jarak jauh ya Tuhan, tidak mengurangi rasa kami ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu boleh menguatkan, memulihkan kami ya Tuhan, dan bahkan boleh membuat hidup kami semakin hari boleh semakin layak di hadapan Engkau. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu, dan juga semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan, semuanya merasakan berkat yang daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita angkat Alkitab kita dan kita katakan bersama, ini Alkitabku, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Firman Allah adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberkati. Karena firman bersama-sama dengan Allah, dan firman adalah Allah sendiri. Amin. Baik, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan, yang kita mau sama-sama akan rasakan bersama, atau kita akan dengarkan bersama. Kalau di akhir-akhir saat ini, kita tahu kita dalam masa-masa yang sama, yaitu dalam masa-masa pandemi. Baik, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk tema firman Tuhan pada hari ini adalah mengalahkan godaan dosa. Bapak Saudara kasih Tuhan, sebagai dasar firman Tuhan pada hari ini, kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau sama-sama baca dalam Efesus pasal 6. Ya, ayat yang ke-11 sampai yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak terputus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Baik, jemaat yang berkati Tuhan,
Kalau hari ini kita diingatkan supaya kita boleh menjaga kehidupan kita dari godaan dosa. Kita tahu, kita sadari bahwa kita semua sebagai manusia adalah orang-orang yang rentan terhadap dosa. Firman Tuhan berkata, roh kita penurut, tetapi daging ini lemah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di masa pandemi ini banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Ya, apalagi saat ini kecenderungan manusia saat ini sangat egois, ya, tidak peduli dengan orang lain. Nah, iblis selalu ingin mengintimidasi kita supaya kita jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, mari kita sadari itu supaya kehidupan kita boleh semakin kuat di hadapan Tuhan. Dan kita sadari juga bahwa iblis dengan tipu dayanya akan menjatuhkan anak-anak Tuhan ke dalam dosa. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita senantiasa hanya berharap terus kepada Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak bisa diberkati Tuhan. Kita tahu saat ini bahwa musuh kita itu iblis, dia bekerja 24 jam, tidak kenal lelah, tidak peduli waktu, mau siang, malam, pagi, dia 24 jam mengaum-ngaum mencari orang-orang percaya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita menyadari kalau iblis saat ini mengaum-ngaum, ingin menelan kita, mari kita persiapkan hidup kita persiapkan diri kita, mari kita bentengi hidup kita, supaya kita tidak jatuh dalam godaan dosa. Hari ini kita akan renungkan, ada 3 hal yang akan membuat kita boleh semakin kuat, tidak kalah dalam menghadapi iblis ini. Mari kita pergunakan senjata-senjata yang sudah dipersiapkan Allah melalui hidup kita. Nah, cara bagaimana kita akan mengalahkan tipu daya iblis? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, melalui iman kita. Ya, kita lihat di Efesus 6 ayat 16, firman Tuhan berkata, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, iman kita bisa menangkal. Nah, fungsi dari iman, di situ dikatakan iman sebagai perisai atau pelindung atau tameng diri kita untuk menangkal serangan-serangan si jahat yang akan menyerang dalam hidup kita lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, atau pikiran kita sekalipun. Mari kita mempunyai iman yang benar. Kita pergunakan perisai itu. Kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, jadi iman itu kita harus pautkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mempunyai iman itu, kita percaya tipu daya iblis pastinya akan melewati kita. Mari kita pergunakan iman itu supaya hidup kita semakin hari boleh dibentengi oleh Tuhan dan kita boleh melepaskan dari segala macam serangan dari si jahat. Mari Bapak Ibu, Saudara berkati Tuhan, jangan tawar-tawar hati. Mari kita pergunakan iman yang berpaut hanya kepada Tuhan saja. Setiap hari, setiap saat, mari kita pergunakan iman itu. Karena kita sadari, kalau saat-saat ini kita mendapatkan ujian iman yang sama. Ya, di tengah pandemi ini, kita sama-sama mendapat ujian yang sama. Kita dibatasi ruang gerak kita. Bahkan kita diminta untuk berada di dalam rumah. Mari Bapak Ibu, di tengah kondisi pandemi, di tengah kondisi ujian iman kita, adakah kita masih tetap terus bergantung kepada Tuhan? Adakah jam-jam pelayanan atau jam-jam ibadah kita pergunakan secara sebaik-baiknya, atau malah kita akan kendor? Mari Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi kita menghadapi ujian yang sama, mari kita pergunakan iman itu, supaya kita boleh mampu
menangkal dari ancaman si iblis yang 24 jam nonstop tadi selalu mengincar kita. Mari kita pergunakan iman itu supaya kita hidup semakin hari boleh semakin berkenan bagi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan, supaya kita boleh tahan mengalami godaan dosa. Tiada yang lain. Yang kedua, kita harus senantiasa melekat terhadap firman Allah. Efesus 6 ayat 17 berkata, dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya, firman Allah ini sebagai ketopong keselamatan bagi kita, supaya kita boleh hidup menangkal tipu daya iblis. Yang pertama, firman Allah itu hidup, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau kita baca dalam Ibrani 4 ayat 12, firman Allah itu hidup, bahkan dia mampu memisahkan dari hal-hal yang baik dan yang buruk. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saat-saat ini mari kita gantungkan hidup kita kepada firman Allah, karena firman Allah itu hidup, yang bisa mengajar kita, yang bisa menuntun kita setiap langkah kehidupan kita. Mari jangan tinggalkan firman Allah. Bapak Ibu Saudara bisa mulai saat ini, jangan tunggu besok. Mari saat ini kita senantiasa menghidupi kehidupan kita dengan bergantung dengan firman Allah. Yang kedua juga, firman Allah atau Tuhan, melalui firman Tuhan kita bertindak hati-hati, seperti Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Jadi Yosua dipercaya Tuhan, waktu Yosua dipilih Tuhan menjadi orang yang bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, Yosua selalu merenungkan firman itu siang dan malam. Mari Bapak Ibu Saudara, kita pun juga saat ini, mari bersama-sama untuk melalui firman ini, kita renungkan firman itu siang dan malam. Karena dengan firman itu, kita bisa bertindak hati-hati. Bisa bertindak hati-hati dalam kehidupan kita. Jadi melalui firman itu, kita punya kepekaan. Waktu kita mau bertindak, kita bisa hati-hati. Waktu kita mau berbicara, kita diingatkan melalui firman Tuhan. Kalau berbicara adalah berbicara yang menguatkan, bukan yang melemahkan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada saat ini, jangan jauhkan diri kita dengan tidak senantiasa berpaut pada firman Tuhan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari saat ini melalui firman Tuhan kita renungkan itu supaya ada kekuatan dalam hidup kita, supaya kehidupan kita semakin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, ya, Mazmur 119 ayat 105, tidak asing lagi firman Tuhan ini. Firman Tuhan itu adalah pelita dan terang dalam hidup kita. Ya, jadi dengan firman Tuhan ini, karena firman Tuhan itu pelita, berarti ya akan menuntun. Kalau di depan kita ada kegelapan, firman itu adalah pelita, supaya kita tidak tersesat, dan bahkan ada terang. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam terang, bukan kegelapan. Saya percaya kalau hidup kita berpaut kepada firman Tuhan, api panah roh jahat itu tentunya tidak akan bisa mampu menembus kehidupan kita. Mari kita memperkuat kehidupan iman rohani kita melalui terus merenungkan firman Tuhan, membaca terus firman Tuhan selagi ada waktu dan kesempatan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita mampu menangkal godaan dosa, yang ketiga tidak lain adalah melalui 3 huruf ini, D-O dan A, doa. Efesus 6 ayat 18, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, jadi melalui doa. Nah, kita mau merenungkan kehidupan kita saat ini. Adakah saat-saat ini
kita masih berdoa kepada Tuhan? Ataukah melalui pandemi ini, bahkan kita malah santai-santai, nggak ada pertemuan di gereja ini, santai-santai saja. Ya, jangan seperti itu Bapak Ibu saudara berkati Tuhan. Mari kita sama-sama semakin hari, mari kita harus menambah intensitas kita untuk semakin hari, semakin berdoa kepada Tuhan. Nah, yang harus kita lakukan saat ini, berdoa setiap waktu dan setiap saat. Bapak bisa berkati Tuhan di dalam rutinitas kehidupan gereja kita. Setiap minggu ada jadwal-jadwal doa. Mari, yang ada waktu, ada kesempatan, mari pergunakan waktu dan kesempatan itu. Ada doa harian, ada doa dan penyembahan ibadah Rabu. Mari, pergunakan waktu itu. Kita berdoa setiap waktu, selagi masih ada kesempatan. Mari kita terus senantiasa memperlengkapi kehidupan kita dengan doa. Dengan doa, kita bisa menjangkau seluruh dunia ini. Dimanapun kita berada, dengan menutup mata dengan berdoa, kita bisa menjangkau seluruh dunia ini dalam doa. Nah, dan di sini juga dikatakan, ya, dengan doa kita berjaga-jaga. Nah, Matius 26 ayat 40b sampai 41, waktu Tuhan Yesus akan disalibkan, Tuhan Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Nah, roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita dikasih waktu yang sama, 24 jam. Adakah 24 jam ini kita manage dengan baik? Adakah selama 24 jam ini kita mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan? Fungsi dari doa ini adalah kita mau berjaga-jaga. Tidak perlu waktu yang banyak, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita diminta Tuhan dalam sehari, kita berjaga-jaga 1 jam. Ya, 1 jam itu ngapain? Apakah harus melulu berdoa? Ya, 1 jam itu kita lakukan untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, membaca firman Tuhan dengan berdoa. Dengan hal seperti ini, kita percaya kehidupan rohani kita akan semakin kuat untuk menghadapi saat-saat ini. Bahkan kalau kita melihat dunia ini, bukan sesuatu hal yang semakin hari bukan membuat kita tenang, tetapi hal saat-saat ini akan membuat kita semakin khawatir. Atau melihat kondisi saat ini, India, kasus COVID-nya semakin mengganas. Adakah kita saat ini juga berdoa untuk India atau untuk saudara-saudara kita? Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, jangan buang-buang waktu. Saat ini mari kita bersama-sama untuk tunduk dan taat di bawah kaki Tuhan dengan berdoa terus kepada Tuhan, supaya ada kekuatan, di situ ada berjaga-jaga, supaya kita boleh semakin kuat di hadapan Tuhan. Yang ketiga, doa ini di ayat ini berkata permohonan yang tak putus-putus. Ini berarti kalau tidak putus-putus, berarti ini terus-menerus harus kita lakukan terus-menerus setiap hari. Jangan ada putus-putusnya. Berarti di sini dikatakan bahwa doa adalah kebutuhan kita, bukan kewajiban kita sebagai orang Kristen, tetapi kebutuhan kita. Jadi harus kita lakukan. Kita harus belajar mendisiplinkan rohani kita, meluangkan waktu, mendisiplinkan diri, ya, untuk berdoa. Kapan waktunya? Terserah Bapak Ibu saudara berkati Tuhan. Bisa dilakukan pagi hari, bisa dilakukan siang hari, atau bisa dilakukan malam hari. Waktunya tergantung Bapak Ibu saudara berkati Tuhan. Tetapi mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Semakin intensitas kita berdoa kepada Tuhan, saya percaya kita akan semakin kuat. Iman kita akan semakin tumbuh, dan bahkan kerohanian kita akan semakin naik. Ya, jadi orang Kristen itu, ya, pertumbuhan rohaninya harus semakin baik. Emang benar, kadang mengalami penurunan, tetapi secara grafik harus terus naik dan terus naik. Itu yang dikehendaki Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan saat ini, supaya kita boleh beriman kepada Tuhan, senantiasa membaca firman Tuhan, dan senantiasa berdoa yang tidak putus-putus. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada hari ini, melalui iman, firman, dan doa, kita menjadi pribadi yang kuat untuk mengalahkan tipu daya iblis. Tidak bisa ditawar lagi. Ya, iman, firman, dan doa menjadi sumber kekuatan dalam hidup kita, supaya kita boleh kuat di hadapan Tuhan, karena kita sadari tadi bahwa iblis mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Mari kita boleh kuat. Kalau kita kuat, jangan tinggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan tinggalkan firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan tinggalkan jam-jam doa. Bahkan intensitas doa kita harus semakin hari semakin bertambah, supaya kita boleh semakin diperbarui, dan bahkan kita boleh semakin dilayakkan sesuai dengan tema gereja kita GBJ Manggis, menjadi umat-umat yang dilayakkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita percaya kita semua kuat boleh menghadapi hari ke depan dengan penuh antusias. Kita percaya kehidupan rohani kita akan semakin dipulihkan hari lepas hari. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau saat ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu untuk sama-sama boleh merenungkan firman-Mu, supaya kami boleh tahan mengalahkan godaan dosa ya Tuhan. Kami sadari ya Tuhan, kami adalah orang-orang yang sangat rentan ya Tuhan. Bahkan kehidupan kami saat ini terancam oleh iblis yang senantiasa akan menerkam kami. Tapi pada saat ini ya Tuhan, kami menyadari supaya kami boleh memiliki iman, memiliki firman Tuhan, dan bahkan senantiasa berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Itu yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh semakin hari boleh semakin dikuatkan ya Tuhan, menghadapi kehidupan yang semakin tidak menentu ini ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua, tutup bungkus jemaat-Mu ya Tuhan, yang mulai pergumulan permasalahan ya Tuhan. Kami percaya saat ini ya Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau saja, dan kami mau hanya berpaut kepada Engkau. Kami hanya ingin beriman kepada Engkau, dan bahkan kami tidak ingin meninggalkan firman-Mu, dan bahkan kami ya Tuhan mencari wajah-Mu ya Tuhan, lewat doa-doa kami. Berikan kekuatan bagi kami semua, sidang jemaat-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh hidup ya Tuhan seturut dengan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri ya Tuhan, memberikan pengertian bagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang semakin dilayakkan ya Tuhan. Tiba saatnya nanti ya Tuhan, Engkau akan menjemput kami ya Tuhan, dan kami percaya saat kami Engkau jemput ya Tuhan, kami dalam keadaan setia, dan kami tetap berpaut kepada Engkau. Ajar kami ya Tuhan untuk hidup seturut dan kehendak rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah hidup kami. Kami percaya kehidupan kami sepenuhnya Tuhan, kami sandarkan kepada Engkau. Kami tidak takut melangkah, karena Engkau berserta dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kita arahkan hati dan pikiran kita akan terima berkat yang daripada Tuhan.
Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa dalam pimpinan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus menjemput kita di tengah-tengah awan permai. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur